إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على النار الجحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat berjumpa kembali. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu sehat dan berbahagia. Anak-anak, kali ini kita masih belajar secara online karena masih dalam kondisi pandemi. Semoga tidak mengurangi semangat kalian untuk tetap belajar. Di kelas 8 ini nanti Ibu Guru akan menjelaskan tentang dinasti Abbasiyah. Tetapi sebelumnya, mari kita awali dulu dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah, mari anak-anak kita mulai pembelajaran kali ini tentang sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Namun nanti Bu Guru akan memberikan dulu poin-poin yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Yang pertama, nanti kita akan mempelajari runtuhnya dinasti Umayyah. Jadi sebelum dinasti Abbasiyah berdiri, bagaimana keruntuhan dinasti Umayyah. Kemudian apa yang menjadi latar belakang berdirinya dinasti Abbasiyah. Yang ketiga, bagaimana proses berdirinya dinasti Abbasiyah. Baiklah, akan kita jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah runtuhnya dinasti Umayyah. Apa saja yang menjadi penyebab runtuhnya dinasti Umayyah? Yang pertama adalah figur khalifah yang lemah, bahwa dinasti Umayyah ini memiliki figur khalifah yang lemah. Khalifahnya ini tidak bisa menjadi contoh bagi rakyatnya, sehingga rakyat ini kurang bisa menghormati khalifah-khalifahnya karena mereka memiliki kebiasaan yang tidak disukai oleh rakyat, yaitu suka hidup bermewah-mewahan. Kemudian pemerintah yang korup dan tidak demokratis. Itu tadi karena para khalifah dinasti Umayyah ini memiliki kebiasaan hidup mewah, maka kekhalifahan dinasti Umayyah banyak yang melakukan korupsi dan tidak melakukan sistem pemerintahan yang demokratis, karena mereka ini menggantikan khalifah atau khalifah yang sudah tidak memerintah. Itu yang mengganti bukan rakyat, tetapi yang menggantikan adalah anak keturunan mereka. Ini yang menjadikan rakyat tidak menyukainya. Kemudian yang ketiga, hak istimewa bangsa Arab Suriah, bahwa bangsa Arab Suriah ini memiliki hak yang lebih istimewa dari bangsa-bangsa Arab lainnya, karena orang-orang Suriah ini dianggap sebagai warga kelas 1, seperti itu, yang kemudian menimbulkan kecemburuan dari bangsa-bangsa Arab lainnya. Yang ketiga, adanya persaingan antar suku. Nah, ini yang menjadi lemahnya dinasti Umayyah, karena sering terjadi peperangan antar suku. Ini tadi adalah sebab-sebab runtuhnya dinasti Umayyah. Kemudian bagaimana latar belakang berdirinya dinasti Abbasiyah? Apa saja
saja yang menyebabkan yang melatar belakangi berdirinya dinasti Abbasiyah? Yang pertama adalah adanya kekecewaan yang menumpuk dan bersatu akibat kesalahan pemerintah dinasti Umayyah. Siapa saja kelompok-kelompok yang kecewa itu? Yang pertama ada kelompok Muslim non-Arab, kaum Mawali yang dianggap sebagai warga kelas 2. Yang kedua ada kelompok Khawarij dan kelompok Syiah. Yang ketiga kelompok Muslim Arab di Mekah, Madinah, dan di Irak. Yang keempat kelompok Muslim yang soleh, baik orang Arab maupun non-Arab. Ini adalah orang-orang yang kecewa terhadap pemerintahan dinasti Umayyah. Latar belakang yang kedua adalah dinasti Abbasiyah merasa lebih berhak menjadi khalifah karena keturunan dari Bani Hashim, yang mereka ini adalah keturunan dari Bani Hashim yang nasabnya lebih dekat dengan Rasulullah. Jadi dinasti Abbasiyah ini menganggap harusnya kita ini adalah orang-orang yang memiliki hubungan darah, memiliki hubungan nasab lebih dekat kepada Rasulullah yang berhak menjadi pemimpin Islam, bukan orang-orang dinasti Umayyah. Selanjutnya, bagaimana proses berdirinya dinasti Abbasiyah? Apa saja langkah-langkah yang dilakukan Bani Abbas atau keturunan Abbas dalam mendirikan dinasti Abbasiyah? Yang pertama, mereka membentuk gerakan bawah tanah, gerakan secara diam-diam, tidak terlihat bahwa mereka melakukan sebuah gerakan untuk menggulingkan pemerintahan dinasti Umayyah. Maka disebut dengan gerakan bawah tanah. Gerakan mereka ini disebut dengan gerakan dakwah. Kemudian menerapkan politik bersahabat. Jadi gerakannya tadi, politiknya itu bersahabat. Jadi tidak kelihatan sama sekali kalau mereka itu bermusuhan dengan dinasti Umayyah. Dan politiknya atau gerakan ini sudah dimulai ketika dinasti Umayyah ini dipimpin oleh Umar bin Abdul Aziz, yaitu khalifah ke-8. Jadi sudah lama prosesnya itu diam-diam melakukan gerakan dakwah untuk menggulingkan dinasti Umayyah. Gerakannya ini juga menggunakan nama Bani Hashim. Kenapa? Jadi Bani Abbas ini tidak menggunakan nama Bani Abbas, keturunan Abbas, tapi menggunakan nama Bani Hashim. Karena dengan menggunakan nama Bani Hashim, dimungkinkan mereka itu akan mendapat dukungan lebih banyak. Karena apa? Kalau Bani Hashim ini akan meliputi juga dari orang-orang keturunan golongan Syiah, maka diharapkan dengan menggunakan nama Bani Hashim ini akan mendapat dukungan juga oleh kelompok Syiah atau golongan Syiah keturunannya dari Ali bin Abi Thalib. Kalau nanti menggunakan nama Bani Abbas, yang akan mendukung hanya dari keluarga Abbas saja. Tapi kalau menggunakan nama Bani Hashim, maka diharapkan akan mendapat pula dukungan dari Bani Abbas, juga dari golongan Syiah keturunannya Ali bin Abi Thalib. Yang keempat, menetapkan 3 kota sebagai gerakan politik. Jadi ada 3 kota yang digunakan sebagai pusat gerakan politik. Di mana saja itu kotanya? Yang pertama adalah Al-Humaimah, digunakan sebagai pusat perencanaan organisasi. Jadi untuk merencanakan bagaimana gerakan ini akan dilakukan. Kemudian ada Kufah sebagai kota penghubung. Kemudian ada Khurasan sebagai pusat gerakan praktis. Demikian anak-anak materi kita pada kesempatan kali ini tentang bagaimana sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Mudah-mudahan kalian paham, dan kita akan bertemu kembali di materi berikutnya di minggu depan dengan tetap semangat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.